Halo semuanya, selamat datang di channel TKJ Project dengan saya Supriyadi Panjaitan. Yang seperti biasa di sini saya memberikan hal-hal penting yang masih berkaitan dengan edukasi teknik komputer dan jaringan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya membahas komponen-komponen komputer, motherboard. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya mengenai prosesor. Ini dia prosesornya. Nah, si prosesor ini berfungsi sebagai otaknya si komputer ini. Nah, sebelum di sini saya punya dua jenis prosesor, yang satu VGA dan yang satu lagi LGA. VGA itu pin grid array yang pinnya ada di prosesor atau yang ada jarum-jarum ini. Ini dia VGA. LGA line grid array. Nah, line grid array berarti pinnya berada di motherboard. Kita lihat, ini dia LGA dan motherboardnya seperti ini. Jarum-jarumnya ada di motherboard. VGA ini dia. Ini dia VGA. Nah, di prosesor ini hal yang penting perlu kita pahami bagaimana bisa menentukan soket ini, ya, menentukan soket si motherboard ini cocok dengan prosesornya. Caranya seperti ini. Ini yang VGA ya. Kalau yang ini soketnya bisa cari nanti di Google. Prosesor ini contohnya prosesor AMD A6 6400 series. Ini jenis soketnya F2. Cara menentukannya nanti cari di Google. Prosesor A6 AMD A6 6400 series itu jenis soketnya apa. Kalau sudah, carilah di internet motherboard. Contohnya nih, ini nanti yang AMD A6 6000 berapa tadi? 6400 ini soketnya F2 FM2 ya. Cari motherboard FM2 atau F2 gitu ya. Nanti kalau sudah ketemu pasti bisa kita cari motherboard yang soket seperti itu. Itu dia cara menentukan prosesor ini cocoknya motherboard ke jenis soket yang mana itu. Nah, ini juga yang ini Intel Core i3 3220. Nah, jenis soketnya nanti cari di internet, LGA berapa dia, LGA berapa, dan kalau sudah ketemu LGA misalnya 1155 LGA si prosesor ini, kemudian carilah motherboard yang LGA 1155. Itu dia menentukan si prosesor ini cocoknya ke motherboard mana. Atau ini satu lagi motherboard. Atau bisa juga gini menentukan. Ini dia prosesornya Core i5 2400. i5 2400 itu cocoknya ke chipset berapa dia? i5 2400 berarti itu dia jenis prosesor generasi 2, i5 2400. Kode 2, angka 2400, angka 2 di depan itu menunjukkan generasi kedua. Itu nanti kita bahas
Kalau sudah saya buatkan videonya, saya kasih di deskripsi. Menentukan kita bahas nanti generasi pertama sampai yang sekarang di prosesor. Nah, ini dia kira-kira yang penting dari prosesor. Kita bisa menentukan soketnya. Kemudian yang penting di sini kira-kira kalau kita memilih satu prosesor untuk kebutuhan kita bagaimana menentukan si prosesor ini mampu atau tidak untuk kebutuhan kita mengenai kecepatan si prosesornya. Di sini ada contohnya Core i3-3220, kecepatannya tidak bisa fokus. Kecepatannya dia 3,30 GHz. Nah, mungkin selama ini kita berpikir lebih bagus mana Core i3, Core i5, Core i7. Padahal yang paling penting dari prosesor ini tidak kita perhatikan, yaitu mengenai core dan thread. Di prosesor ini kalau kita cari di internet, contohnya yang ini i3-3220, cari nanti spesifikasinya, berapa dia jumlah core, berapa jumlah thread. Di dalam prosesor ini ada core-nya, ada thread. Yang core itu berfungsi sebagai kemampuan dia memproses data, sedangkan thread dia fungsinya kemampuan untuk menyalurkan perintah-perintah yang ada di prosesor. Misalnya dia sedang melakukan satu proses dan menyalurkan proses itu. Nah, disinilah yang berfungsi si thread. Jadi semakin tinggi core dan semakin tinggi threadnya, maka akan semakin bagus dia kecepatan si prosesornya. Dan di sini saya ingatkan, Core i3 atau dual core atau Core i5, kita ambil contoh Core i5 belum tentu lebih bagus dari Core i3. Nah, menurut saya prosesor itu dikategorikan bagus itu sesuai core dan threadnya. Nah, dan juga sesuai dengan generasinya. Kalau dia sama-sama Core i3, ya bisa kita lihat juga generasinya. Kalau dia generasinya dan kecepatannya sama, core-nya sama, generasinya berbeda, pasti ya generasi yang lebih tinggi itu lebih bagus. Tapi di sini saya mau ingatkan, yang penting dari prosesor ini kita harus tahu jumlah core dan thread si prosesornya. Oke, sebenarnya masih banyak lagi mau kita bahas di prosesor ini, yang mengenai generasi prosesornya, mengenai jenis merek prosesornya AMD dan Intel. Ini kita akan bahas di video selanjutnya. Ini merupakan video sekilas pengenalan prosesor, dan saya kira ini masih banyak kekurangan dari keterangan saya. Kalaupun menurut kalian ada saya kesalahan dalam penyampaian, langsung aja kasih komentar agar saya bisa lebih berkembang sebagai guru di TKJ. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalaupun kalian suka dengan video ini, langsung aja like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat video terbaru dari saya. Saya Supriyadi Panjaitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.